Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dari tim support Inspirasi Biz. Kali ini kami akan memberikan tutorial cara menambahkan transaksi pesanan pembelian. Nah, untuk cara menambahkannya, teman-teman bisa simak penjelasan berikut. Baik, sebelum menambah transaksi pesanan pembelian, ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui, yaitu pesanan pembelian ini tidak akan menambah stok pada master data item. Dan apabila proses pembelian barang tidak melalui sistem pemesanan atau pre-order, maka proses pesanan pembelian ini bisa dilewatkan dan langsung masuk ke proses pembelian. Jadi, tidak diwajibkan untuk membuat transaksi pesanan pembelian ini atau nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, jadi pesanan pembelian ini berfungsi untuk mencatat aktivitas pesanan item kepada vendor atau supplier. Lalu, di sini kami coba simulasikan dengan membuat satu transaksi pesanan pembelian. Kita masuk ke menu pembelian, lalu pilih pesanan pembelian, kemudian klik tombol tambah. Maka di sini akan muncul modul tambah pesanan pembelian seperti ini. Nah, untuk yang pertama, di sini ada no transaksi. No transaksi ini akan langsung terisi auto seperti ini, yang dimana untuk nomor transaksi ini akan diisi oleh sistem secara otomatis ketika kita melakukan penyimpanan transaksi. Jadi, untuk nomor transaksi kita bisa lewatkan saja. Lalu di sini ada jenis. Untuk jenis ini hanya sebagai tanda bahwa transaksi ini termasuk ke jenis pembelian. Dan untuk jenis ini kita juga bisa lewatkan saja. Kemudian di sini ada tanggal. Nah, untuk tanggal ini nilainya akan mengikuti tanggal pada komputer masing-masing. Jadi, jika tanggalnya tidak sesuai, maka teman-teman bisa atur kembali tanggal pada komputer tersebut. Dan jika teman-teman ingin mengubah transaksinya, bisa langsung saja diubah di sini, atau bisa dipilih dengan klik tombol tanda panah ke bawah ini. Kemudian di sini ada pilihan masuk ke. Nah, untuk pilihan ini digunakan untuk menentukan nanti saat proses pembelian, stok item akan masuk ke dep atau gudang apa. Jadi, sistem akan mengambil atau menampilkan pesanan sesuai dengan pilihan dep atau gudang pada modul pembelian nanti. Jadi, masuk ke ini akan muncul di pembelian jika dep atau gudang saat di transaksi pembelian tersebut sudah sesuai dengan dep atau gudang pada proses pesanan transaksi ini. Jadi, masuk ke ini akan muncul di pembelian jika dep atau gudang saat di proses pembelian tersebut sudah sesuai dengan dep atau gudang pada proses pesanan ini. Dan stoknya akan masuk ke dep atau gudang sesuai dengan proses pesanan pembelian ini. Nah, di sini kami akan pilih UTM. Kemudian di sini ada supplier. Nah, untuk supplier ini teman-teman harus perhatikan karena ini berpengaruh ke pencarian item yang ingin diinputkan nanti di sini dan juga pada fitur cek stok minimum ini. Nah, di mana jika teman-teman memilih suppliernya terlebih dahulu, lalu menginputkan item, maka item yang tampil hanya item yang sesuai dengan data supplier yang teman-teman pilih ini saja. Dan pada cek stok minimum juga demikian. Jadi, nanti datanya akan sesuai dengan supplier yang teman-teman pilih di sini. Namun, jika teman-teman mengosongkan terlebih dahulu suppliernya, lalu menginputkan itemnya, maka semua item akan muncul dan pada cek stok minimum juga demikian. Akan tetapi, jika teman-teman sudah memilih item-item ini, kemudian ingin disimpan, pastikan telah memilih data suppliernya. Nah, untuk contohnya, misalkan di sini kita akan lakukan di kondisi yang pertama, kita pilih dulu suppliernya, lalu kita akan inputkan itemnya. Nah, maka tidak ada item yang muncul yang teman-teman bisa pilih di sini, karena pada master data item, kita belum menentukan suppliernya. Lalu, kita coba cek pada cek stok minimum. Nah, di sini juga tidak ada karena tidak ada item yang stoknya sudah mencapai stok minimum dengan pilihan supplier ini. Nah, agar muncul item saat kita memilih suppliernya, kalian harus mengatur supplier di master data item terlebih dahulu. Nah, untuk caranya, kita masuk dulu ke master data, pilih daftar item,
Lalu di sini kami akan menggunakan item bukuku ini. Kita bisa edit, lalu kita masuk ke submenu lain-lain. Nah, jadi di sini kita bisa mengatur untuk suppliernya. Kita bisa pilih suppliernya terlebih dahulu, lalu kita simpan, dan kita kembali pada modul tambah pesanan pembelian ini. Kemudian kita inputkan satu buah item. Nah, jadi dia akan tampil seperti ini. Nah, di sini coba kita pakai kata kunci yang lain. Nah, di sini untuk kata kunci yang lain juga tidak ada, dan hanya akan muncul item dengan bukuku ini saja, karena hanya item bukuku ini saja yang sudah kita atur untuk suppliernya. Lalu, kita coba cek stok minimumnya. Kita cek stok minimum. Nah, di sini tidak ada item yang tampil karena memang tidak ada stok yang mencapai stok minimum pada item dengan supplier yang kita tentukan di sini. Nah, untuk simulasi ini, kita akan coba kembali pada master data item. Di sini untuk stok dari item bukuku ini ada 2 pieces. Kita bisa edit kembali datanya. Lalu di sini ada stok minimum. Nah, jadi untuk stok minimum di sini kita masih setting 0, yang dimana stok dari item bukuku ini masih 2 pieces, jadi dia tidak sama dengan stok minimumnya. Kita akan coba mengubah stok minimum ini menjadi stok yang tertera di sini. Kita bisa simpan, lalu kita akan coba cek pada modul tambah pesanan pembelian ini. Lalu kita cek stok minimum. Nah, maka di sini akan muncul item bukuku dengan stok 2 pieces dan kita atur dengan stok minimumnya juga 2 pieces. Nah, maka secara garis besar untuk kondisi yang pertama, jika memilih supplier terlebih dahulu, kemudian baru kita menginputkan itemnya, pastikan sudah menentukan supplier yang digunakan pada masing-masing itemnya di master data item. Kemudian untuk kondisi yang kedua, di sini kita kosongkan terlebih dahulu suppliernya, lalu kita inputkan item. Nah, di sini untuk item bukuku, yang kita setting dengan supplier PT ABC ini, dia akan tetap muncul di sini. Dan kita coba menggunakan kata kunci yang lain. Nah, di sini akan menampilkan semua data itemnya, mulai dari item yang belum ditentukan suppliernya, sampai item yang sudah ditentukan suppliernya. Lalu, kita coba cek pada cek stok minimumnya. Nah, di sini akan muncul semua data item yang stoknya sudah mencapai stok minimum, dari item yang belum ditentukan suppliernya, sampai item yang sudah ditentukan suppliernya. Maka, secara garis besar, untuk kondisi yang kedua ini, jika memilih item terlebih dahulu, kemudian di akhir memilih supplier, maka semua data akan tampil karena tidak ada filter untuk pilihan suppliernya. Nah, jadi kedua hal tersebutlah yang teman-teman harus perhatikan saat memilih supplier. Dan jika ingin cepat, kami sarankan untuk memilih itemnya terlebih dahulu, lalu dipilih suppliernya, atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian kami akan lanjutkan, namun sebelumnya kita pilih dulu untuk itemnya. Kemudian kita pilih suppliernya. Nah, di sini pada kolom jumlah pesan ini, teman-teman bisa isi sesuai dengan quantity item yang teman-teman ingin pesan. Lalu diperhatikan juga untuk satuannya. Kemudian di sini ada kolom pot dalam bentuk persen. Untuk potongan pada tabel ini merupakan potongan yang akan dikenakan per itemnya, sehingga akan langsung mengubah total dari item tersebut. Misalkan seperti ini.
Nah, jadi untuk totalnya dia akan langsung berubah seperti ini. Kemudian di sini ada PPN. Untuk PPN ini teman-teman bisa pilih sesuai dengan sistem PPN yang teman-teman butuhkan. Atau untuk lebih detailnya, kami sudah buatkan video khusus untuk mengatur sistem pajak. Kalian bisa klik link yang ada pada box deskripsi. Lalu kita akan beralih pada bagian bawah sebelah kiri di sini. Nah, untuk yang pertama di sini ada tanggal kirim. Tanggal kirim ini hanya digunakan untuk mencatat tanggal kirim dari pesanan ini. Dan data ini hanya digunakan sebagai keterangan saja. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu di sini juga ada kolom keterangan. Untuk keterangan ini kalian bisa gunakan untuk mencatat data-data penting yang sekiranya kalian butuhkan sebagai catatan. Jadi, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian, kita lihat bagian bawah sebelah kanan ini. Di sini ada subtotal item, subtotal terima, dan total akhir. Untuk keempat kolom ini, dan juga pajak dan kekurangan ini, tidak bisa kalian inputkan karena ini akan diisi oleh sistem sebagai perhitungan. Nah, jadi di sini ada dua potongan, yaitu potongan per item dan potongan per faktur. Untuk potongan per item, kalian bisa menggunakan pot dalam bentuk persen pada tabel ini, atau jika ingin memberikan potongan per item di seluruh item yang ada di sini, atau secara massal, di setiap itemnya, kalian bisa gunakan potongan dalam persen pada bagian bawah ini. Jadi contohnya seperti ini. Di sini diberikan 5%, maka di setiap item yang ada di sini akan diberikan 5%. Jadi, potongan per item ini akan mengubah total di tiap itemnya. Untuk potongan per faktur, kalian bisa menggunakan potongan nota ini, di mana potongan nota ini bisa diberikan dalam bentuk persen, bisa diisi pada kolom pertama ini, atau dalam bentuk nominal pada kolom sebelah kanan ini. Jadi, perhitungan potongan nota ini akan memotong sesuai subtotal di sini, sehingga nanti total akhirnya yang akan berubah. Kemudian, jika ada DP, teman-teman bisa berikan pada kolom titip atau DP ini. Nah, jika semua data yang diperlukan sudah sesuai, kita bisa menyimpan transaksi pemesanan pembelian ini. Jika sudah berhasil disimpan, maka transaksi pesanan pembelian ini sudah berhasil kita buat dan sudah bisa digunakan pada transaksi pembelian. Dan sekali lagi, pada transaksi pesanan pembelian ini tidak akan menambah stok. Jadi, pesanan pembelian ini digunakan pada proses pembelian. Nah, jadi itu dia cara menambahkan transaksi pesanan pembelian. Jika teman-teman masih ada kendala atau ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi kami atau komen video ini. Jangan lupa di-like dan follow Instagram kami di @inspirasibiz, dan jangan lupa subscribe serta klik tombol lonceng untuk nyalakan notifikasi dari kami. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.